Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan guys. Jangan lupa loh minum air putih banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan guys ya. Nanti kembung bahaya. Oke, video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk melihat situasi di ruang sidang ya. Bukan terkini sih karena udah pasti teman-teman udah ada yang melihat gitu. Tapi di sini kayak part serunya guys ya. Oke, kita langsung gas ke videonya dan nanti teman-teman nilai seperti apa ketik-ketik di kolom komentar. Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Oh ya guys, ini dari YouTube channel Manusia Plural. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe channelnya dan like juga videonya kalau misalnya teman-teman mau lihat video-video lainnya gitu guys ya. Di 151 majelis yang akan menjelaskan, kami minta kepada KPU, kami minta kepada Bawaslu untuk dilakukan audit surat ya, untuk menjaga itu ada di bukti P151. Oke, nanti kita lihat. Terima kasih. Pak Refli silakan. Iya, terima kasih Yang Mulia. 1 atau 2 hari ya setelah pencoblosan itu ada seorang anggota KPPS yang datang ke saya dan sayang saya tidak dapatkan lagi alamatnya sekarang. Dia mengatakan bahwa dia bisa membuka Sirekap itu pada pukul 13.00 dan dia menemukan sudah terisi. Padahal itu waktu Indonesia bagian Barat dan belum dimulai penghitungan suara. Dia mengatakan ada ribuan TPS yang sudah terisi dan saya tanya lihat di provinsi mana. Dia bilang 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Cuma dia tidak mau spesifik karena dia khawatir dan saya sempat menginterview dia. Ada di podcast saya. Pertanyaan saya adalah apakah mungkin KPPS melakukan hal itu dan apakah ini bisa terjadi? Itu Anda sebagai developer dari Sirekap. Yang Mulia izin mau mengklarifikasi pernyataan dari Bang Refli. Tadi itu penggunanya KPPS, Bang. KPPS. Oke. Tapi tadi belum ada penghitungan suara. Dia mengatakan pada pukul 13 dia akses itu. Dan ada suara dari waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pada tanggal 15 Februari, 1 hari setelah pencoblosan, ketua KPU ya atau KPU mengatakan bahwa mereka berhasil katakanlah menemukan kesalahan pindai ya, kesalahan angka itu dia bilang cuma waktu itu di 2325 tanggal 15 Februari. Tapi pada tanggal 27 Februari tidak cuma lagi. Kesalahannya itu sudah 154.541. Nah, Anda sebagai developer Sirekap ini, kira-kira Anda puas nggak dengan kesalahan yang luar biasa itu? Secara teknis, gimana menjelaskan? Ada kesalahan yang luar biasa, yang tadinya diklaim cuma, walaupun kita bilang cuma kok ribuan, tapi ini ratus ribuan. Dan jangan lupa bahwa kita tidak tahu perkembangan selanjutnya, karena itu per 27 Februari. Jadi masih lama dari 20 Maret. Terakhir, sekali lagi yang soal kerahasiaan tadi, yang ada surat keputusan KPU yang mengecualikan Sirekap ini sebagai informasi. Dan itu muncul ketika ada yang namanya organisasi namanya Yakin, itu menyengketakan informasi di KIP, Komisi Informasi. Dan tiba-tiba muncul surat itu tertanggal 17 Maret. Padahal mereka bersengketa sebelum tanggal 17 Maret tersebut. Ya, ketika proses sengketa terjadi, muncul pengecualian informasi itu. Kenapa? Apakah Anda khawatir atau ada rahasia yang harus disimpan? Atau bagaimana tentang Sirekap ini? Makasih Yang Mulia. Terima kasih. Pihak terkait silakan. Sirekap, guys, Maaf, pemohon nomor 2. Terima kasih Yang Mulia. Saya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Tadi dalam salah satu slide saudara saksi, ada judul slide-nya integritas. Dan ada beberapa hal yang dijelaskan di situ. Saya tidak akan mengulangi itu. Tapi saudara mengatakan bahwa yang diinginkan adalah kebenaran mutlak di TPS. Kalau saya tidak salah.
Kebenaran Nah, tentu mutlak. ini yang kita inginkan Oke. semuanya, ya. Karena kesalahan itu bisa diperbaiki menurut Anda. Karena mungkin saja ada kesalahan. Ya. Nah, ketika Anda bicara mengenai metadata itu disimpan di satu tempat yang terpisah. Ya, tidak accessible. Ya, tidak bisa diakses. Nah, sepengetahuan saya metadata itu tidak bisa diubah, tapi Anda mengatakan bahwa metadata itu bisa diubah, Bentar guys, kalau saya tidak salah. beda ya. Orang pintar kalau mengajukan pertanyaan itu harus dijabarkan dulu gitu, baru pertanyaan gitu guys. Oke. Nah, Anda Nggak juga bisa langsung to the mengenai point batching. guys. Batching ini kan kalau saya tidak salah mengerti, ya penginputan yang bertahap, ya, yang dilakukan, ya. Data itu tidak dimasukkan sekaligus. Kalau Anda bicara mengenai batching, saya tolong dikoreksi kalau saya salah. Tapi itu kesan saya, ya. Nah, ketika kami bicara dengan ahli kami dan bicara dengan saksi fakta kami yang juga mengetahui hal-hal semacam ini, dia bicara mengenai fungsi validasi. Tadi juga sudah disebut soal ini. Bicara juga mengenai fungsi edit yang menurut mereka tidak tersedia, tidak ada. Ya. Nah, saya hanya ingin melakukan, ya, koreksi, bukan koreksi, verifikasi. Kalau ini salah, ya, kenapa itu, ya, mereka mengatakan tidak ada fungsi validasi itu, tidak ada fungsi edit itu. Ya. Buat saya yang penting adalah transparansi karena Anda bicara mengenai integrity. Gitu. Saya tidak mencurigai Anda, tidak mencurigai siapapun, tapi transparansi ini kan menjadi sangat penting buat kita supaya kita Tidak bisa tahu mencurigai siapapun. mengenai keadaan sebenarnya. Nah, tadi juga saksi bicara mengenai penggelembungan suara yang membantah apa yang dikatakan oleh saksi fakta yang kami ajukan kemarin, yang menyebutkan beberapa puluh juta angka yang potensial, ya, bisa digelembungkan. Nah, tentu dia punya data, saudara saksi juga punya data dan sudah membantah itu, tapi bagaimana menjelaskan ini kalau kita tidak bisa melakukan audit? Makanya saya ingin mengajukan satu usulan kepada Majelis Hakim yang mulia. Dengan perbedaan-perbedaan, ya, presentasi dan interpretasi yang dilakukan oleh masing-masing ahli dan saksi fakta, apakah tidak mungkin kepada mereka-mereka ini juga diberikan kesempatan untuk dikonfrontasi dalam satu pemeriksaan? Kalau tidak, kita tidak akan bisa menemukan kebenaran yang sebenarnya. Saksi fakta dari termohon akan mengatakan A, saksi fakta dari pihak pemohon akan mengatakan B. Nah, saya tidak tahu karena mekanisme ini tidak ada pada MK, tapi untuk mencari kebenaran dalam konteks satu persoalan pilpres yang sangat strategis, sangat penting buat kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut saya ini sangat penting gitu, untuk dipertimbangkan. Nah, jadi konfrontasi ini mungkin juga bisa menjawab karena kemarin ada yang mengatakan, oh tadi sebenarnya ahli mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh saksi fakta dan ahli kami itu semacam pepesan kosong. Buat saya ini agak tidak terlalu proper untuk diucapkan. Oke. Nah, kita ini punya Sirekap yang dananya besar sekali, tapi sampai detik ini kami tidak tahu betul berapa banyak sih anggaran yang dikeluarkan untuk mendevelop Sirekap sistem ini. Karena ini juga kalau bicara mengenai integritas ini menjadi sangat penting. Saya mohon kepada majelis hal ini juga mungkin bisa dipertanyakan gitu. Karena proyek Sirekap ini banyak sekali kontroversi yang ditimbulkan oleh proyek ini. Nah, saya pada awalnya Majelis Hakim yang mulia sangat senang dengan digitalisasi ini dan malah berpikir untuk mengusulkan apa yang disebut e-voting gitu. Brazil sudah melakukan itu dan sukses, tidak ada masalah, tapi saya tidak berani mengusulkan ini karena saya tidak tahu dan tidak yakin apakah e-voting itu bisa jalan di Indonesia dan bisa punya integritas. Mungkin saya berhenti sampai di sini. Mungkin Saudara Magdir akan melanjutkan. Terima kasih. Silakan. Yang terakhir, saya ingin juga tahu supaya ini juga tidak menimbulkan fitnah. Ini kan berkali-kali dikatakan oleh beberapa pihak. Server ini ada di Singapura, bahkan ada yang mengatakan ada di China. Ya. Saya kira ini tolong saudara saksi tegaskan, apakah memang seperti itu? Ya. Dan kalau itu yang terjadi, yang mengontrol server ini siapa? Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Sebelum ke pihak terkait, Bentar guys, bentar. Kadang lucu ya. Sirekap sama sama nggak sih apa? Gimana sih?
Ya, terlalu dipermasalahkan gitu. Padahal kan hasilnya ya itu gitu. Memang kemungkinan untuk konfrontasi itu, tunggu dulu, sabar. Ya. Pak Hotman ya. Nah soalnya Sudah tidak Pak sabar Mulyani ya. minta ada Sabar, konfrontasi, sabar, Pak konfrontir. Hotman, sabar. Nah tidak memungkinkan itu dilakukan karena ini memang speedy trial. Oke. Yang kedua, kami punya instrumen lain untuk mengecek kebenaran suara itu. Tadi kan saya sudah minta, kita sudah minta KPU menyerahkan semua bukti rekap di tingkat kecamatan. Iya, Nah nanti kita akan lihat di situ. banyak itu. Makasih, silakan pihak terkait. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Iya benar ya. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotman, Pertanyaannya sebentar, apa? Pertanyaannya apa, Pak Hotman? Sebentar Pak Hotman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak Bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Enggak, Jadi, tapi bukan, saya bertanya jangan aja, saya dianggap bertanya. kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, kalau jadi begitu- jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke, Pertanyaannya apa sekarang? pertanyaannya, apakah saksi setuju? Panas guys ya. Karena yang diumumkan Disuruh. itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang Silakan. majelis, Yang mulia. majelis Cukup, satu lagi. cukup, Maksud saya cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah di sini. saya sampaikan tadi. Silakan. Hotman. Oke. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Tetapi karena memang kenyataannya Yang Mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa Sirekap itu bukanlah menentukan hasil penghitungan suara, di mana di dalam perkara ini kita justru mencari, mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau tidak benar, dan kemudian ada kecurigaan-curigaan dari pihak pemohon tentang adanya Sirekap ini. Saya hanya ingin saja mengkonfirmasi. Tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak. Justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah nanti akhirnya yang dimasukkan kepada Sirekap. Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya, agar apakah benar pernyataan daripada ahli tersebut, apakah memang alat Sirekap ini bisa atau tidak untuk mempengaruhi perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU, sehingga kita bisa tahu kalau memang ini pernyataan saudara dengan Marsudi bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulkannya. Seru, tegang gitu guys ya.
Tapi lebih ke seru sih, walaupun tegang tapi seru gitu ya guys ya sidangnya. Dan kalau papaku selalu ngikutin terus di TV guys. Ya benar sih, yang penting itu kan gimana ya, kumpulan dari setiap TPS gitu dikumpulkan dalam satu kecamatan, terus baru nanti dikirim ke pusat gitu ya, provinsi baru ke pusat gitu. Itu kan udah melewati beberapa, ibarat filter tuh udah melewati beberapa filter gitu ya guys ya. Jadi hasil akhirnya itulah yang ada di pusat dan itu yang diumumkan. Dan adanya emang 02 menang gitu. Dan 01, 03 ya begitulah suaranya gitu ya. Cuman sekarang yang menjadi permasalahannya kan mereka nggak menerima kekalahan mereka gitu loh. Mereka nggak menerima suara mereka segitu. Kamu percaya suara saya segitu gitu ya. Mereka nggak menerima itu gitu loh. Jadi ya makanya berkepanjangan permasalahannya seperti itu. So kalau menurut kalian gimana nih tadi sempat kita denger ya Bang Hotman Paris yang gimana gitu ya. Terus ada Pak Oto juga dan lain-lainnya menyampaikan pertanyaan. Orang pintar kalau menyampaikan pertanyaan tuh dijabarkan dulu baru pertanyaan gitu guys ya. Beda. Kalau menurut kalian gimana? Coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arisa Sebas, stay selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye.